Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Francesciani Sirait, NIM F1C321033, kelas R001 atau kelas A, dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dan Teknologi, dari Prodi Fisika, dengan Ibu dosen, Ibu Yoza Fendriani, SPD, MSI. Di sini, saya akan membuat tugas berupa video, yaitu tugas UTS Dasar-Dasar Sains dan Teknologi. Di sini saya mengambil yaitu menganalisis kisah tokoh di bidang sains dan teknologi. Yang pertama, saya ada dua, yaitu yang pertama Albert Einstein dan yang kedua yaitu Charles Darwin. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, saya akan membahas yaitu Albert Einstein. Siapa sih yang tidak kenal lagi dengan Albert Einstein? Kita semua mungkin sudah pada paham ya. Albert Einstein ini itu sering juga disebut Bapak Fisika. Emang kenapa sih disebut Bapak Fisika? Kenapa enggak Bapak Kimia, Bapak Biologi? Kenapa harus Bapak Fisika? Oke, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama yaitu biografi Albert Einstein. Albert Einstein lahir di Uterberg di Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Sang ayah bernama Hermann Einstein, sedangkan ibunya bernama Pauline. Ayah Einstein adalah seorang Yahudi yang sempat bekerja sebagai penjajah ranjam bulu, tetapi beralih profesi menjadi elektrokimia. Keluarga Einstein ini sangat fokus pada pendidikan anaknya, terutama di bidang sains dan musik. Berikut adalah fakta-fakta mengenai Albert Einstein yang sangat jarang diketahui banyak orang, atau mungkin kalian hanya akan mengetahui ini dari video ini. Albert Einstein memiliki masa kecil yang berbeda dengan anak yang lainnya. Diketahui ia baru lancar berbicara di usia yang ke-7 tahun. Albert Einstein juga sering digosipkan mendapat nilai F, tetapi bukan karena bodoh, melainkan sistem pembelajaran pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Jikalau zaman dahulu mendapat nilai F, itu berarti siswa pintar. Dan mendapat nilai A adalah siswa yang kurang mampu. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang siswa yang pintar yaitu siswa yang mendapat nilai A. Kalau nilainya F, berarti dia kurang mampu. Albert Einstein juga merupakan seorang mediator handal yang berhasil membantu peperangan di Jerman, yang menyebabkan beberapa rektor dan para profesor telah sandra. 4 tulisan Albert Einstein diterbitkan dalam kurun waktu 1 tahun. Albert Einstein juga pernah menolak menjadi presiden di Israel. Dan otaknya juga pernah dicuri. Tidak hanya otak, tetapi matanya juga, saking penasarannya para orang-orang mengenai Albert Einstein. Pendidikan awal Albert Einstein. Pendidikannya itu dimulai dari sekolah Katolik. Hal yang mengenalkannya mengenai sains yaitu ketika Albert Einstein berumur 5 tahun. Dia ditunjukkan sebuah kompas oleh sang ayah. Nah, di dalam kompas itu terdapat bergerak sesuai arah yang dituju. Nah, si Albert Einstein itu sangat tertarik dan ingin mencoba menggali lebih dalam semua itu.
Oke, next. Setelah lulus, menempuh pendidikan jenjang tinggi, yaitu kuliah, dari Institut Teknologi Swiss Federal di Zurich, Albert Einstein mulai mencari pekerjaan. Nah, kita juga seperti itu kan, kalau kita sudah selesai lulus, pasti kita akan mencari pekerjaan guna melangsungkan kehidupan kita yang selanjutnya. Kemudian, pada tahun 1902, salah satu teman kelasnya, ayah dari teman kelasnya, menawari Albert Einstein untuk bekerja di kantornya, yaitu di kantor paten di Swiss. Dan Albert Einstein mendapatkan posisi sebagai asisten teknik pemeriksa. Namanya pemeriksa, yaitu tugasnya sudah pasti untuk meneliti alat yang akan dipatenkan dengan pengaplikasiannya secara langsung. Di mana hal ini sangat lebih penting dibandingkan dengan uraian teori secara membelit. Selanjutnya yaitu karya-karya yang sudah diraih oleh Albert Einstein. Kerja keras Albert Einstein di perusahaan paten Swiss ternyata membuahkan hasil. Tepat pada tahun 1904, beliau diangkat menjadi tenaga tetap atau pekerja tetap. Wah, sangat menyenangkan ya. Ketika kita misalnya magang itu kan membutuhkan waktu beberapa bulan dulu sebelum diangkat menjadi tenaga tetap, atau layakkah diangkat menjadi pekerja tetap atau tidak, hanya sampai magang saja. Nah, ternyata Albert Einstein ini layak untuk ditetapkan menjadi karyawan tetap. Sangat hebat. Kemudian selain itu, Albert Einstein juga mendapatkan gelar doktor dengan menyelesaikan tesisnya di Universitas Zurich pada tahun 1905. Nah, bersamaan dengan itu juga, Albert Einstein menulis 4 buah artikel yang di dalamnya berisi tentang dasar fisika modern dari penjelasan dan tesisnya dalam kurun waktu 1 tahun. Teori yang terdapat pada tesis itu diantaranya adalah yang pertama yaitu efek fotolisis, yang kedua yaitu teori relativitas. Karena artikel inilah Einstein mendapat penghargaan Nobel. Dan juga banyak para ilmuwan yang memuji hasil kerjanya. Karena hasil kerja Albert Einstein dapat mengaplikasikan teori secara langsung melalui alat eksperimental. Dan langkah itu sangat memudahkan para ilmuwan untuk mempelajari dan mengaplikasikannya kembali atau mengulanginya kembali untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di gambar. Inilah Bapak Albert Einstein, ilmuwan fisika. Tidak tanggung, Albert Einstein selalu memberikan penjabaran dengan eksperimennya, di mana 1 gram massa dapat menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik sebesar 2.700.000 watt. Selama setahun penuh, rumus ini sangat terkenal di bidang keilmuan sains dan teknologi. Rumus tersebut adalah E sama dengan mc2, di mana E adalah potensi energi, dan M adalah massa suatu benda, dan C yaitu kecepatan cahaya di ruang hampa, di mana C itu lebih besar 300.000 meter per detik. Nah, karena teori inilah, Albert Einstein sangat dikenal para ilmuwan mulai dari zaman dahulu sampai sekarang.
Pada tahun 1995, Annalen der Physik mempublikasikan paper Einstein dari tahun 1905 atau 100 tahun karya Einstein. Sehingga pada tahun 1995 ditetapkan sebagai tahun fisika. Berarti kalau tahun 1999 5 tahun fisika ke 2022, kira-kira tahun fisika sudah berdiri berapa tahun ya? Setelah saya lihat di kalkulator, jadi tahun fisika sudah berdiri selama 27 tahun. Rumus ini mengikatkan penulis ketika masih duduk di bangku kuliah, tepatnya pada mata kuliah kimia, fisika, yang di dalam materinya itu terdapat rumus-rumus, seperti rumus relativitas dan rumus lainnya, di mana kita harus mencari nilai dari potensi energi yang dihasilkan guna menghitung rumus. Hal ini membuktikan bahwa teori Einstein merupakan teori awal untuk menghitung rumus yang belum terpecahkan. Jadi kita masih perlu mencari lagi dengan menggunakan teori Einstein. Nah, berkat teori ini, rumus tersebut dicari dengan mudah dan mudah juga dipahami sehingga tidak usah berbelit-belit. Nah, yang kedua, tokoh yang saya ambil yaitu Charles Darwin. Kita langsung masuk ke biografi Charles Darwin. Charles Darwin lahir di Charles Darwin lahir di Shrewsbury, Shropshire, Inggris pada tanggal 12 Februari tahun 1809. Charles Darwin lahir dari keluarga yang kaya dan terpandang. Keluarganya itu memang mencintai atau menyukai, mengagumi eksplorasi alam. Jadi keluarganya ini sangat cinta gitu terhadap alam. Ayahnya bernama Edward Darwin, merupakan seorang dokter juga. Dan kakeknya Erasmus Darwin adalah ahli botani terkenal. Pendidikan Charles Darwin pada Oktober 1825, ketika Charles Darwin menginjak umur 16 tahun, dia mengambil studi di Universitas Edinburgh bersama dengan adiknya. 2 tahun kemudian, dia menjadi mahasiswa di Christ's College di Cambridge untuk belajar. Itu saya tidak meragukan kebenaran yang keras dan harfiah dari setiap kata dalam Alkitab, tulisnya. Ayahnya mengharapkan dia mengikuti jejaknya, yaitu ingin menjadi seorang dokter medis. Tetapi baru melihat darah saja, Darwin sudah muntah. Mungkin memang kita tidak semua ya dilahirkan itu memang harus sesuai keinginan orang tua. Kayak si Darwin tadi, Charles Darwin itu orang tuanya ingin dia mengikuti jejak orang tuanya. Kalau mungkin di zaman sekarang ini mungkin masih banyak yang seperti itu. Tapi alangkah baiknya seorang anak itu menentukan pilihannya sendiri tidak atas paksaan orang tua, saudara, kerabat, ataupun ikut-ikutan dengan teman. Jadilah diri sendiri untuk menentukan masa depan, karena yang akan menjalani masa depan itu kan kita sendiri. Oke, lanjut. Setelah lulus dari Christ's College sebagai sarjana seni rupa pada tahun 1831, Profesor Botani John Stevens Henslow, yang juga menjadi mentornya Charles Darwin, merekomendasikan atau memberi saran menjadi naturalis dalam pelayanan HMS Beagle, di mana kapal itu akan mengelilingi dunia selama 5 tahun.
Dari situlah Darwin mendapat kesempatan menjadi naturalis muda yang bersemi. Selanjutnya, perjalanan dengan kapal Beagley. Survei Beagley berlangsung selama 5 tahun. Nah, di dalam biografi Charles Darwin, seperti yang dikutip dari Ensiklopedia Britannica, diketahui bahwa melakukan perjalanan dengan kapal Beagley. Nah, Charles Darwin menghabiskan 2/3 dari waktunya ini untuk menjelajahi daratan. Kemudian ia mulai menyelidiki beraneka ragam penampilan geologis, fosil-fosil, dan organisme hidup, dan juga menjumpai beraneka ragam manusia, baik itu masyarakat pribumi maupun masyarakat kolonial. Nah, secara metodik, ia mengumpulkan sejumlah besar spesimen, baik diantaranya baru ilmu pengetahuan. Hal ini mengukuhkan reputasinya sebagai seorang naturalis dan menjadikannya salah seorang perintis dalam bidang ekologi, khususnya pemahaman tentang biokoenosis. Selanjutnya, penemuan Charles Darwin. Lyell memberi dukungan yang sangat antusias, di mana Darwin menyampaikan makalahnya yang pertama kepada Perhimpunan Geologis London pada tanggal 4 Januari 1837, dan mengemukakan bahwa tanah Amerika Selatan pelan-pelan sedang menaik. Pada hari yang sama juga, Darwin menyajikan contoh-contoh mamalia dan burung-burung kepada Perhimpunan Zoologis London, di mana binatang-binatang mamalia itu diambil oleh George R. Waterhouse. Meskipun burung-burung itu kelihatannya seperti pemikiran yang baru muncul belakangan, John Gould, seorang ahli burung, mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Darwin sebagai wren, burung-burung hitam, dan finch yang mungkin agak-agak berbeda dari Galapagos, semuanya adalah tetap finch, spesies burung. Tetapi, ingat ya, tetapi, garis bawahi, tetapi masing-masing merupakan spesies yang berbeda, bervariasi. Nah, Charles Darwin juga mengeluarkan buku yang berjudul The Origin of Species. Di dalam buku itu, di mana Darwin menyelesaikan penulisan jurnalnya sekitar tanggal 20 Juni ketika Raja William yang keempat meninggal dunia dan zaman Victoria dimulai. Kemudian, pada pertengahan Juli, ia mulai membuat buku catatan B-nya yang rahasia tentang transmutasi, dan mengembangkan hipotesis bahwa di mana setiap pulau dari Kepulauan Galapagos mempunyai jenis kura-kuranya sendiri. Semua itu berasal dari satu spesies kura-kura dan telah menyesuaikan diri dengan pulau-pulau yang berlainan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu teori Charles Darwin. Kalau kita sekilas mengenal teori Charles Darwin, pasti kita langsung terpikir bahwa
manusia itu berasal dari kera. Emang kenapa sih? Gitu. Kita dapat lihat pada gambar ini, di mana di sini telah terjadi proses evolusi manusia dari zaman kera sampai manusia sempurna pada saat ini. Ini menurut teori Darwin, di mana dia mengungkapkan bahwa manusia bisa sempurna bentukannya pada saat ini, itu mengalami teori berevolusi, di mana yang dulunya menjadi, kita dapat lihat ini, yang pertama, berevolusi ke gambar yang kedua, berevolusi lagi ke gambar yang ketiga, dia agak tinggi, terus berevolusi lagi ke gambar yang keempat. Di gambar yang keempat dia agak pendek, di mana ini sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Kemudian di gambar yang kelima dia naik lagi. Di gambar yang keenam dia sudah mulai tegak. Di gambar yang ketujuh dia berubah lagi. Di gambar yang ke-9 berubah lagi. Dan di gambar yang ke-10 itu adalah bentukan kita pada sekarang ini. Terpikir nggak sih kalau bentukan kita yang sekarang ini akankah berevolusi 5 juta atau 6 juta tahun ke depan? Terpikir nggak sih? Atau teori revolusi Darwin ini hanya sampai kita saja, tidak akan berevolusi lagi? Menurut yang saya baca, teorinya itu belum ada dipastikan bahwa 5 tahun lagi wujud kita saat ini akan berubah. Jadi wujud kita saat ini, inilah yang akan masih dapat kita lihat. Kalau untuk 5 tahun ke depan, kita tidak tahu. Marilah kita melihat bersama seperti itu. Oke, kita masuk ke teori Charles Darwin. Di mana teori Charles Darwin ini yaitu makhluk hidup berevolusi akibat seleksi alam yang terjadi. Emang seleksi alam itu apa sih? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai seleksi alam. Jadi, seleksi alam itu misalnya seperti ini. Sekumpulan jerapah itu banyak kan? Misalnya banyak. Nah, otomatis di dalam sekumpulan itu pasti kita membutuhkan makanan untuk melangsungkan kehidupan. Nah, dalam melangsungkan kehidupan, kita harus mencari makanan kita. Kalau di dalam komunitas itu beramai-ramai, berarti kita harus saling mempertahankan kehidupan kita. Gimana sih cara mempertahankan kehidupan kita? Yaitu dengan mencari makanan kita. Otomatis kita akan berlomba dengan teman kita dalam mencari makanan kita. Begitu juga dengan jerapah tadi. Nah, sekelompok jerapah itu akan berlomba mencari makanannya. Nah, semisal ada 5 jerapah. 2 jerapah ini sangat susah dalam mencari makanannya, yaitu berebutan dengan 3 jerapah lainnya. Maka 3 jerapah inilah yang akan bertahan hidup. Mereka lah yang akan berevolusi ke depannya menjadi seleksi alam. Darwin juga percaya bahwa manusia berevolusi dari kera, seperti yang saya jelaskan di tampilan gambar tadi, di mana bahwa kera merupakan nenek moyang dari manusia. Namun, layak dicatat, teori Darwin dirumuskan tanpa sadaran teori genetik, ataupun tidak tahu-menahu mengenai pengetahuan itu. Di masa Darwin, tidak ada seorang pun yang paham di mana awal khusus bagaimana suatu generasi berikutnya terjadi. Hasil karya Mendel, atau yang kita kenal sekarang yaitu hukum Mendel, yang menjunjung teori Darwin begitu sempurna. Mendel nyaris sepenuhnya tidak pernah dia acuhkan orang, mulai dari tahun 1900 sampai saat ini.
Saat teori Darwin sudah begitu mapan dan mantap, seleksi alamiah betul-betul punya prinsip yang amat luas serta mendasar, dan pelbagai percobaan sudah dilakukan penerapannya di berbagai bidang, seperti di bidang antropologi, di bidang sosiologi, di bidang ilmu politik, di bidang ekonomi, dan mungkin masih banyak lagi. Teori evolusi sebagai penjelasan umum mengenai asal-usul manusia telah lebih mengokohkan kepercayaan terhadap kemampuan ilmu pengetahuan menjawab segala pertanyaan dunia fisik. Ya, walaupun tidak semua persoalan manusia dan kemanusiaan. Istilah Darwin yang kuat mengalahkan yang lemah dan pergulatan untuk hidup telah termasuk menjadi bagian kamus kita. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai dua tokoh ilmuwan, yaitu yang pertama Albert Einstein dan yang kedua Charles Darwin. Nah, di sini saya akan mengemukakan dua juga kutipan yang dicetuskan oleh Albert Einstein dan Charles Darwin. Yang pertama yaitu Albert Einstein. Kutipannya yaitu yang pertama yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu, janganlah mencoba menjadi orang sukses, jadilah orang bernilai. Ingat, janganlah mencoba menjadi orang sukses, tetapi jadilah orang yang bernilai. Dan yang kedua, oleh Charles Darwin, yaitu, tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Saya ulangi, tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Di sini, daftar pustaka, saya mengambil referensi dari 5 buku maupun jurnal dan Wikipedia, yaitu dari yang pertama Charles Darwin, Gentleman Naturalist Darwin Daring. Yang kedua Desmond Adrian J. Charles Darwin, Encyclopedia Britannica 8 Februari 2019. Dan yang ketiga Joseph Liu, yang dengan judul Darwin dan Teori Evolusinya, Proyek Agama dan Kehidupan Publik Pew Research Center, 19 Maret 2014. Dan yang keempat, Wikipedia 2004, Albert Einstein, http://id wikipedia.org Wiki Albert Einstein. Dan yang kelima, dari web Slow But Sure 2ST 2013, penemuan Albert Einstein. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai biografi dan sejarah hidupnya dua ilmuwan, yaitu yang pertama Albert Einstein dan yang kedua Charles Darwin. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua agar mengetahui apa saja sih pencapaian para ilmuwan dan siapa ilmuwan itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memacu kita untuk menjadi orang sukses seperti mereka yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Jika ada kesalahan dalam tutur kata di dalam membuat video ini, saya meminta maaf. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. See you next project.